Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Bayu Sutikno, SE, MSN, PhD, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nimade Swasidewi, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Program Loyalitas, Kualitas Layanan Elektronik, dan Keragaman Produk pada Loyalitas Konsumen, dimediasi oleh kepuasan konsumen. Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan terjadinya pergeseran aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu mulai masyarakat berbelanja secara daring. Berdasarkan data dari We Are Social, pengguna e-commerce terbanyak tahun 2020 itu merupakan Indonesia, yaitu sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak asing lagi dengan namanya situs belanja online. Dan seiring diterimanya belanja daring di Indonesia menyebabkan banyak situs belanja daring bermunculan. Berdasarkan sumber iprice.co.id, untuk pengguna aktif bulanan terbanyak di Indonesia diduduki oleh Shopee di peringkat pertama dan diikuti oleh Tokopedia di peringkat kedua. Shopee sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2015, sedangkan Tokopedia pada tahun 2009. Untuk program loyalitas yang dimiliki oleh Shopee, itu ada koin Shopee yang dapat diterima oleh konsumen melalui games ataupun check-in setiap hari, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan koin menjadi lebih banyak. Dan program loyalitas lain yang dimiliki oleh Shopee itu ada voucher cashback, gratis ongkir, dan lain-lain. Dan sedangkan Tokopedia itu memiliki program loyalitas seperti kupon cashback, diskon, dan pada April 2021, Tokopedia meluncurkan Toko Poin, di mana itu bisa menukarkan poin yang dimiliki oleh konsumen menjadi reward, kupon-kupon menarik seperti cashback listrik ataupun pulsa. Untuk rumusan masalah, meningkatnya jumlah pengguna belanja daring menyebabkan banyak situs belanja daring bermunculan yang menyebabkan persaingan menjadi semakin ketat. Dan dengan banyaknya situs belanja daring yang bermunculan, menyebabkan konsumen menjadi lebih mudah untuk berpindah dari satu situs belanja daring ke belanja daring lainnya, sehingga perusahaan menjadi lebih sulit untuk mempertahankan konsumen mereka yang loyal. Untuk pertanyaan penelitian, apakah program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan konsumen, dan apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif pada loyalitas konsumen? Sedangkan untuk tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk pada kepuasan konsumen, dan untuk menguji pengaruh positif kepuasan konsumen pada loyalitas konsumen. Untuk landasan teori, program loyalitas menurut Sik dan Kan pada tahun 2012 yaitu merupakan pemberian yang diberikan perusahaan kepada konsumen dengan tujuan bahwa konsumen akan melakukan pembelian secara berulang, dan di sini perusahaan akan menawarkan berbagai penawaran seperti diskon, merchandise, kupon, dan lain-lain sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan konsumen mereka yang loyal dan menjalin hubungan yang harmonis dalam jangka panjang. Lalu untuk kualitas layanan elektronik, menurut Parasuraman et al. Tahun 2005, di sini kualitas layanan elektronik yang dianggap penting oleh konsumen itu terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama itu adalah efisiensi, yaitu kemudahan dan kecepatan menggunakan maupun mengakses situs web. Lalu ada pemenuhan atau fulfillment. Ini berhubungan dengan akurasi janji seperti stok persediaan ataupun penyerahan pesanan konsumen. Lalu yang ketiga itu ada ketersediaan sistem atau sistem availability. Ini merupakan fungsi teknikal seperti tidak terjadi error ataupun tautan halaman yang rusak pada situs web. Lalu yang keempat itu ada privasi, yaitu jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh website akan data yang dimiliki oleh konsumen selama mereka berbelanja di situs web tersebut. Lalu untuk keragaman produk, menurut Kotler dan Keller,
pada tahun 2016 itu keragaman produk merupakan saluran pemasaran yang menyediakan rentang pilihan kepada konsumen, di mana konsumen itu akan menjadi lebih suka jika tempat belanja itu memiliki keragaman produk yang tinggi, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Lalu untuk kepuasan konsumen, menurut Lin dan Gurshow, pada tahun 2020, kepuasan konsumen itu merupakan penelitian secara menyeluruh dari hasil penggunaan yang telah dilakukan oleh konsumen, dan konsumen dapat dinyatakan puas apabila perusahaan mampu memenuhi ekspektasi yang dimiliki oleh konsumen, dan biasanya konsumen itu memiliki kriteria tersendiri tentang produk yang mereka gunakan. Lalu untuk loyalitas konsumen, menurut Kotler dan Armstrong, pada tahun 2018, loyalitas konsumen adalah konsumen yang memiliki komitmen berbelanja kembali secara terus-menerus di masa depan. Berikut merupakan model penelitian dan hipotesis pada penelitian ini, di mana untuk hipotesis yang pertama sampai ketiga, yaitu program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk berpengaruh positif pada kepuasan konsumen, dan untuk hipotesis keempat, yaitu kepuasan konsumen berpengaruh positif pada loyalitas konsumen. Untuk metode penelitian, desain penelitian sendiri merupakan penelitian kuantitatif, dan sumber datanya itu data primer, dan metode pengumpulan menggunakan kuesioner secara daring dengan bantuan Google Form. Untuk metode pengambilan sampel, ini menggunakan purposive sampling, dan ukuran sampel sendiri yaitu 210 responden, di mana satu responden diminta untuk mengisi 2 set kuesioner untuk Shopee dan juga Tokopedia, sehingga terkumpul 420 kuesioner. Untuk kriteria sampel sendiri, yaitu konsumen yang pernah berbelanja di Shopee dan Tokopedia dan pernah mendapatkan program loyalitas dari Shopee dan Tokopedia dalam 6 bulan terakhir. Untuk karakteristik responden, jenis kelamin mayoritas merupakan wanita sebesar 55,2%. Lalu untuk usia, mayoritas responden yaitu berusia 21-30 tahun. Dan untuk pekerjaan mayoritas yaitu pelajar atau mahasiswa. Rata-rata pendapatan sendiri mayoritas memiliki pendapatan sebesar lebih besar dari 4 juta rupiah. Dan untuk kategori seberapa sering berbelanja di situs belanja daring Shopee dan Tokopedia dalam 6 bulan terakhir, mayoritas menjawab 3-4 kali. Dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan selama berbelanja, itu mayoritas menjawab kurang dari 1 juta rupiah sebesar 41,4%. Lalu untuk kategori barang apa saja yang paling sering dibeli di Shopee dan Tokopedia, mayoritas menjawab fashion. Bisa dilihat untuk uji validitas, nilai KMO sebesar 0,934 itu lebih besar dari 0,5, dan untuk signifikan Bartlett test-nya sendiri 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga analisis dapat dilakukan. Dan untuk analisis faktor, di sini menunjukkan bahwa nilai faktor loading untuk setiap item variabel itu di atas 0,5, dan mereka mengumpul pada variabel yang sesuai, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut telah memenuhi uji validitas konstruk. Untuk uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dinyatakan reliable. Untuk analisis statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi untuk Shopee itu ada pada variabel kepuasan konsumen sebesar 4,49, dan yang terendah yaitu sebesar 4,34. Sedangkan untuk Tokopedia, rata-rata tertingginya itu ada pada program loyalitas dan keragaman produk yang memiliki nilai rata-rata yang
sama, yaitu sebesar 4,28, dan untuk nilai terendah rata terendahnya sendiri yaitu kualitas layanan elektronik sebesar 3,55, dan untuk gabungan Shopee dan Tokopedia nilai rata tertinggi itu ada pada keragaman produk sebesar 4,38 dan terendah pada kualitas layanan elektronik sebesar 3,95. Untuk uji multikolinearitas, di sini nilai toleransi pada variabel independen seluruhnya itu memiliki nilai yang lebih besar dari 0,1. Dan nilai variance infection factor atau FIF-nya sendiri itu lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Untuk regresi linear berganda, dari hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa adjusted R-square sebesar 0,623. Hal ini berarti variabel independen, yaitu program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk, itu mampu memberikan pengaruh pada variabel kepuasan konsumen sebesar 62,3%, dan sisanya sebesar 37,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Lalu untuk tingkat signifikansi ANOVA-nya sendiri itu adalah 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, berarti ada minimal satu variabel independen yang berpengaruh signifikan. Dan dari hasil regresi berganda tersebut juga menunjukkan bahwa program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk itu memiliki signifikansi sebesar 0,000, ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti masing-masing variabel independen ini memiliki pengaruh positif signifikan pada kepuasan konsumen. Untuk regresi linear sederhana, di sini hasilnya menunjukkan untuk menguji hipotesis yang keempat. Di sini dari hasil regresi linear sederhana dapat dilihat bahwa nilai R-square itu sebesar 0,574, yang berarti bahwa variabel independen yaitu kepuasan konsumen ini mampu memberikan pengaruh pada loyalitas konsumen sebesar 57,4%, dan sisanya 42,6% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Dan selanjutnya untuk nilai signifikansi uji ANOVA yang didapat adalah 0,000, ini lebih kecil dari 0,05. Dari tingkat signifikansi tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan pada loyalitas konsumen. Analisis jalur menggunakan uji Sobel untuk melihat pengaruh tidak langsung dari program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk pada loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Dan hasilnya variabel independen, yaitu program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk itu memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan pada loyalitas konsumen. Untuk pembahasan, hasil uji hipotesis pertama atau H1 menunjukkan bahwa program loyalitas untuk pengguna Shopee dan Tokopedia berpengaruh positif dan signifikan, sehingga H1 didukung. Lalu untuk hasil uji hipotesis kedua, menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik untuk pengguna Shopee dan Tokopedia berpengaruh positif dan signifikan, sehingga H2 didukung. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa keragaman produk untuk pengguna Shopee dan Tokopedia berpengaruh positif dan signifikan, sehingga H3 didukung. Dan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas konsumen, sehingga H4 didukung. Untuk kesimpulan, statistik data
terlihat bahwa mayoritas responden melakukan pembelian secara daring setidaknya 3-4 kali dalam 6 bulan terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen mulai melakukan pembelian secara berulang. Dan produk yang paling sering dibeli oleh konsumen merupakan produk fashion. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi belanja online itu mulai sering digunakan oleh konsumen. Lalu program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk pada pengguna Shopee dan Tokopedia itu memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan konsumen. Hal ini berarti semakin baik program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen pengguna Shopee dan Tokopedia. Dan temuan selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa kepuasan konsumen pengguna Shopee dan Tokopedia berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas konsumen, yang berarti bahwa kepuasan konsumen pengguna Shopee dan Tokopedia yang semakin tinggi dapat meningkatkan intensi konsumen untuk loyal terhadap Shopee dan Tokopedia. Implikasi manajerial, Shopee dan Tokopedia perlu meningkatkan program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk agar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Di sini bisa memberikan program loyalitas tambahan yang dapat menarik perhatian konsumen, seperti voucher tebusan yang dapat diterima oleh konsumen jika berbelanja dengan jumlah tertentu. Lalu melakukan peningkatan kualitas layanan elektronik, seperti meningkatkan kinerja aplikasi daring agar lebih nyaman untuk digunakan oleh konsumen, dan meningkatkan keragaman produk untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen, sehingga konsumen bisa lebih menghemat waktu, tidak perlu berpindah dari satu situs belanja daring ke belanja daring lainnya untuk mencari barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa lebih menghemat waktu dan tenaga mereka. Keterbatasan penelitian, di sini variabel independen dalam penelitian ini hanya terbatas pada 3 variabel, yaitu program loyalitas, kualitas layanan elektronik, dan keragaman produk saja. Dan ketiga variabel tersebut tuh belum sepenuhnya mampu menjelaskan kepuasan konsumen. Hal ini berarti masih terdapat aspek lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian untuk menjelaskan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Lalu kriteria responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah berbelanja dan mendapatkan program loyalitas dari Shopee dan Tokopedia dalam 6 bulan terakhir. Hal ini mungkin berbeda jika apabila penelitian itu dilakukan dengan kriteria yang lebih spesifik. Lalu untuk durasi waktu penelitian juga sangat terbatas, serta penyebaran kuesioner yang hanya melalui daring, sehingga hasil penelitian yang telah didapatkan itu menjadi kurang maksimal. Dan untuk saran penelitian selanjutnya, ini dapat memberikan aspek-aspek lain yang berpengaruh pada kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen yang belum terdapat dalam penelitian ini. Dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan karakteristik responden sehingga terkumpul hasil yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat menyelaraskan item-item pertanyaan dalam kuesioner dengan lebih baik sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.